Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiriani Ananda Putri dengan nomor NIM 24011300022 dari Prodi Pendidikan Kimia dari kelas genap. Pertemuan ke-8 ini kita akan membahas administrasi peserta didik. Nah, jadi administrasi peserta didik ini adalah seluruh proses pengelolaan yang berhubungan dengan siswa sejak mereka masuk, menempuh pendidikan, hingga keluar atau lulus dari sebuah lembaga pendidikan. Nah, administrasi ini mencakup kegiatan pencatatan, pelayanan, pembinaan, pendataan, pengawasan, dan pengembangan terhadap siswa agar seluruh proses belajar mengajar berjalan efektif serta terarah. Nah, administrasi peserta didik ini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap siswa memperoleh layanan pendidikan yang sesuai, terpantau perkembangan akademik maupun non-akademiknya, serta mendapatkan lingkungan yang mendukung pertumbuhan karakter, bakat, dan kreativitasnya. Kemudian kita bahas fungsi administrasi peserta didik. Yang pertama itu fungsi penerimaan atau admission function. Nah, fungsinya mengatur proses penerimaan siswa baru secara tertib dan terencana. Sama seperti pada video sebelumnya. Contohnya itu sekolah membuat pengumuman PPDB, menyiapkan formulir online, menentukan kuota kelas, dan melakukan seleksi sesuai aturan. Nah, menyusun jadwal verifikasi berkas dan wawancara peserta didik baru. Kemudian yang kedua itu fungsi penempatan atau placement function, menempatkan siswa pada kelas atau kelompok belajar yang tepat. Pembagian rombongan belajar berdasarkan nilai tes awal dan zonasi, kemudian menempatkan siswa dengan kebutuhan khusus dalam kelas, inklusi atau program pendampingan jika dibutuhkan. Kemudian fungsi ketiga itu fungsi pembinaan atau student development, memberikan layanan yang mendukung perkembangan akademik, karakter, dan sosial peserta didik. Guru BK memberikan layanan konseling bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Nah, seperti kegiatan kepramukaan, ekstrakurikuler, dan pembiasan karakter religius atau budaya. Keempat itu fungsi pencatatan dan pendataan atau record keeping. Nah, mencatat seluruh data penting peserta didik secara sistematis, seperti mengisi buku induk siswa, buku klaper, buku prestasi harian, dan laporan nilai, dan merekam perkembangan prestasi, pelanggaran, penghargaan, dan absensi setiap semester. Kemudian yang kelima itu fungsi evaluasi dan pelaporan, menilai perkembangan peserta didik dan melaporkannya kepada orang tua dan sekolah, seperti pembuatan rapor semester dan evaluasi pencapaian tujuan belajar melalui UKK, UAS, UTS, atau portofolio. Kemudian kita bahas kemudian pengendalian dan tindak lanjut. Nah, fungsi ini adalah untuk mengawasi kedisiplinan siswa, mengatasi masalah, dan memberikan tindak lanjut pembinaan, seperti memberikan surat peringatan pada siswa yang sering terlambat atau siswa yang sering membuat masalah di dalam lingkungan sekolah. Kemudian menindaklanjuti siswa yang berprestasi dengan mengikut sertakan mereka pada lomba yang sesuai minat bakat mereka. Ketujuh itu ada fungsi pelepasan atau kelulusan. Setelah mengikuti rangkaian pembelajaran, siswa tersebut akan mengikuti yang namanya kelulusan. Jadi fungsi ini adalah untuk mengatur proses pelepasan siswa ketika lulus atau pindah sekolah, seperti mengeluarkan surat keterangan pindah serta melaksanakan wisuda atau pelepasan akhir tahun. Kemudian kita bahas ruang lingkup administrasi peserta didik. Nah, jadi ruang lingkup yang pertama itu seperti penerimaan siswa baru, orientasi peserta didik baru atau MPLS, kemudian pembinaan dan pengembangan, pendataan dan pelaporan, kemudian kesejahteraan siswa, kedisiplinan tata tertib, mutasi dan kelulusan, kemudian layanan konseling dan kesehatan, dan yang terakhir itu bimbingan karir. Kemudian kita akan bahas tahapannya. Jadi setiap tahapan itu akan dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu tahap 1 itu perencanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB tadi. Nah, tahap ini dimulai sebelum tahun ajaran baru, seperti setelah kita melakukan ujian akhir semester. Nah, baru tahapan penerimaan ini baru dibuka. Kegiatan ini menentukan jumlah siswa yang dibutuhkan, kemudian menyusun panitia PPDB-nya, membuat panduan pendaftarannya, serta menyusun anggaran dan jadwal PPDB. Nah, contohnya itu sekolah menentukan kuota 5 rombel, kelas 5 dengan tiap kelas 32 siswa. Nah, kemudian membuat brosur PPDB online dan jadwal seleksi akademiknya. Tahap kedua itu proses pendaftaran dan seleksi. Nah,
Tahapan ini meliputi pengumpulan berkas, seleksi, dan pengumuman. Kegiatannya itu mengisi formulir, menyerahkan dokumen, mengikuti tes atau penilaian zonasi, kemudian verifikasi data, dan pengumpulan hasil seleksi. Kemudian tahap ketiga itu orientasi peserta didik baru atau MPLS. Nah, tahapan ini digunakan untuk mengenalkan lingkungan sekolah. Kegiatannya itu pengenalan guru, OSIS, fasilitas, dan tata tertib di sekolah. Kemudian untuk penjelasan budaya sekolah dan kegiatan yang ada di sekolah tersebut. Contohnya itu siswa baru mengikuti MPLS selama 3 hari yang berisi tur lingkungan sekolah, pengenalan visi misi, dan workshop anti perundungan. Kemudian tahap keempat itu penempatan dan pengelompokan. Menentukan kelas, wali kelas, serta struktur organisasi siswa. Kegiatan ini pembagian kelas berdasarkan prestasi atau zonasi, kemudian menyusun jadwal pelajaran, menentukan ketua kelas dan pengurusnya. Tahapan kelima. Kemudian tahap kelima itu pembinaan dan layanan peserta didik. Nah, tahapan ini adalah tahapan terpanjang selama siswa bersekolah. Kegiatan ini meliputi pengembangan bakat melalui ekstrakurikuler, layanan konseling dan kesehatan, dan program karakter dan ketertiban. Kemudian evaluasi dan pelaporan. Nah, menilai hasil belajar dan perkembangan sikap. Kegiatannya itu seperti UTS, UAS, dan UKK, pencetakan raport, serta pertemuan wali murid. Kemudian, tahap ketujuh itu mutasi dan kenaikan kelas serta kelulusan. Tahap akhir administrasi ini, kegiatannya itu mengolah nilai kenaikan kelas, memberikan surat pindah bagi siswa yang mutasi, menyelenggarakan ujian akhir dan wisuda. Jadi, administrasi peserta didik ini bukan sekedar pencatatan, tetapi merupakan upaya menyeluruh untuk memastikan siswa mendapatkan pelayanan terbaik, pendampingannya tepat, serta lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Nah, administrasi yang baik akan menguatkan kualitas pembelajaran dan prestasi siswa tersebut.